Shalom adik-adik sekolah minggu. Gimana kabarnya hari ini? Nah, kita ketemu lagi dalam acara ibadah virtual sekolah minggu HKBP Tembesi Transbarelang. Jadi hari ini kita akan menyanyikan dua lagu pujian. Yang pertama, Mata Tuhan Melihat, dan yang kedua, Dalam Suka Duka. Biar lebih semangat lagi, abang undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tertawa, ha-ha. Dalam loh dihina ku kan tetap tertawa, ha-ha. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tertawa, ha-ha. Kita akan memasuki ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur ya Bapa, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kau telah menjaga kami dari semalam hingga pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami. Oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami. Oh curahkan kurnia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan-Mu kepada kami Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan.
Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu Bapa. Engkau berkati juga anak-anak kami ya Tuhan. Agar kami semua diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini tanggal 28 Maret 2021 tertulis di Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31. Inang membacakan, adik-adik mengikutinya di rumah ya. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka meninggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Inang mau tanya, hari ini hari Minggu apa? Siapa yang tahu? Iya, hari ini Minggu Palmarum. Jadi kita diingatkan dengan sejarah Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Ya, biar kita tahu bagaimana sejarahnya, kita menyaksikan yang dibawakan oleh anak-anak sekolah minggu. Mari kita sama-sama menyaksikannya. Ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, Tuhan Yesus menaiki seekor keledai betina. Dan orang banyak pun menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan sukacita. Mereka mengambil daun palem serta mengeluh-elukan Tuhan Yesus dengan suara, "Hosiana, Hosiana anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan. Hosiana, Hosiana anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan. Hosiana, Hosiana anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan. Hosiana, Hosiana anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan. Hosiana, Hosiana anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan. Hosiana, Hosiana anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan." Inang mau tanya adik-adik, dengan apa tadi orang-orang banyak menyambut Tuhan Yesus? Iya, dengan daun palem. Kenapa harus daun palem? Kenapa tidak daun yang lain? Iya, daun palem itu mengingatkan kita sejarah Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Daun palem itu melambangkan simbol kemenangan. Kemenangan Tuhan Yesus seminggu sebelum hari Paskah. Berarti adik-adik sudah tahu ya, kenapa orang-orang banyak itu menyambut Tuhan Yesus dengan daun palem. Tidak lama kemudian adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi? Para tua-tua Yahudi dan orang banyak tadi membawa Tuhan Yesus ke hadapan Pontius Pilatus. Yang tadinya mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus dengan kata, "Hosiana anak Daud." Sekarang adik-adik mereka berubah. Mereka mengatakan,
Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Adik-adik, kita bisa lihat apa yang terjadi pada saat Tuhan Yesus diolok-olokkan orang banyak. Ketika orang banyak mengoyakkan jubah Tuhan Yesus, ketika orang banyak meludahi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak membalaskan kejahatan yang dilakukan orang banyak. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Luar biasa adik-adik. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu sudah biasa. Kebaikan dibalas dengan kejahatan, itu juga sudah biasa. Apalagi kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu sangat banyak adik-adik. Tetapi apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita? Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itulah yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Adik-adik, oleh karena itu Tuhan menginginkan kepada kita supaya kita tidak membalaskan yang jahat. Seperti kita lihat di dalam, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-17. Janganlah membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik kepada semua orang. Tuhan Yesus menekankan di sana adik-adik, kepada semua orang. Bukan hanya kepada orang tua saja, bukan hanya kepada teman-teman saja, tetapi kepada semua orang. Oleh karena itu Inang percaya dengan firman ini, adik-adik bisa meneladani sifat Tuhan Yesus yang baik, yang tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kalau adik-adik yang pernah membalaskan dendam kepada temannya, mulai saat ini Inang percaya adik-adik bertobat. Mari kita sama-sama meneladani sifat Tuhan Yesus yang mengatakan kepada kita supaya kita membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Luar biasa. Inang percaya adik-adik pasti bisa menerukan teladan daripada Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Kita tutup firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat firman yang boleh kami dengar saat pagi hari ini Tuhan. Engkau mengajarkan kami Bapak agar kami selalu berbuat baik Tuhan kepada semua orang. Agar kami tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus Engkau berkati anak-anak kami Tuhan. Agar kami boleh meneladani sifat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, Kau berkati setiap anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita persiapkan persembahan kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku.
memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita-Mu Ia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya, selamat hari Minggu.